Halo, selamat pagi, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Kali ini video tutorial penggunaan Symfony akan saya rangkum secara singkat, padat, dan jelas. Saya Efram Sonistiawan sebagai tim IT PN Gunung Sitoli sekaligus kreator dari Symfony. Saya akan memberikan sedikit arahan kepada Bapak Ibu, petugas kepolisian, kejaksaan, maupun instansi-instansi terkait untuk menggunakan Symfony. Sederhananya, Bapak Ibu siapkan dulu perangkat untuk menggunakan Symfony, baik laptop, komputer, maupun handphone, dan pastikan sudah terhubung dengan jaringan dan internet yang aktif. Setelah itu, untuk membuka Symfony ada dua cara. Yang pertama, bisa langsung masuk ke website resmi kami di www.pn-datargunungsitoli.go.id, atau bisa juga melalui Google. Silahkan diklik saja nanti di Google itu. Ya, silahkan diklik saja nanti di Google Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Negeri Gunung Sitoli. Nah, maka akan ada link yang ini. Silahkan diklik dan akan langsung masuk ke halaman resmi kami di website kami. Oke, silahkan Bapak Ibu melihat pertama kali tampilan website kami adalah demikian. Nah, Symfony berada di posisi paling depan. Namun biasanya ketika Bapak Ibu membuka website kami untuk pertama kali, tampilannya akan seperti ini. Silahkan diklik saja slide ini, slide yang di kanan maupun yang di kiri, sampai menuju ke bagian Symfony tersebut. Nah, setelah sudah sampai di bagian Symfony, silahkan diklik saja Read More, maka akan mengarahkan langsung ke sistem tersebut. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa langsung memasukkan di browser tersebut dengan diketik saja bit.ly/symphonygusit. Tinggal diklik enter, akan otomatis langsung masuk ke Symfony. Untuk cara masuk, silahkan Bapak Ibu yang memilih menggunakan website kami atau melalui ketik langsung tadi ya di bit.ly/symphonygusit. Cara penggunaan cukup sederhana. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, halaman pertama adalah untuk redaksi pengantar dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Dan untuk pemakaian Symfony harus menggunakan email yang aktif dan resmi, sehingga nanti pada saat presentasi atau sosialisasi kami akan memintakan email resmi instansi Bapak Ibu yang telah didaftarkan kepada kami. Di sini saya menggunakan email pribadi karena ini hanya untuk keperluan testing dan tutorial ya. Silahkan di copy email tersebut di bagian email address. Apabila nanti di sepanjang kita tutorial ada ditemui tanda bintang di ujung, maka di situ harus diisikan dengan kata-kata atau angka, yang mana tidak boleh kosong di bagian tersebut. Ya, saya menggunakan email saya sendiri. Di bagian pertama adalah pendaftaran permohonan. Di sini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah jenis dokumen permohonan, dan di sini ada logo atau ada bintang merah di bagian sudut kanan. Tinggal diklik saja. Silahkan disesuaikan. Di sini ada 6 layanan yang kami sediakan. Yang pertama, penetapan izin penyitaan, persetujuan penyitaan, izin penggeledahan, persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan diversi. Dalam tutorial ini saya akan mencoba di izin penyitaan saja. Di sini adalah asal instansi Bapak Ibu berasal, jadi silahkan dipilih sesuai dengan instansi Bapak Ibu. Di sini ada Polres Nias berserta Polseknya, Polres Nias Selatan berserta Polseknya. Mohon maaf untuk Polsek yang belum terdaftar, nanti kami akan segera mengupdate kembali. Apabila Bapak Ibu berasal dari kejaksaan, silahkan diklik bagian kejaksaan. Mohon untuk tidak salah mengklik. Jadi kalau Bapak Ibu adalah kepolisian, bagian dari kepolisian, silahkan di bagian kepolisian, dan di bagian kejaksaan dikosongkan saja. Sebaliknya untuk di kejaksaan, silahkan isikan di kejaksaan saja, di bagian kepolisian dikosongkan saja. Apabila Bapak Ibu berada di luar instansi kejaksaan atau kepolisian, maupun tempat instansi Bapak Ibu belum terdaftar di bagian pendaftaran permohonan, mohon untuk mengisi di bagian sini. Contohnya seperti BNN,
atau yang lain-lain yang terkait dengan pelayanan ini. Jadi saya anggap kita berasal dari Polres Nia Selatan ya. Oke. Selanjutnya di tanggal surat permohonan ada lagi bintang, maka harus diisi. Di sini silahkan diisi dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Oke. Oke. Setelah diisi, silahkan diisi lagi untuk nomor surat permohonan. Dan ini juga penting ya. Silahkan diisi. Ini saya untuk testing saja ya keperluannya. Selanjutnya nomor handphone petugas yang dapat dihubungi mohon aktif agar dapat dihubungi ketika ada koreksi di bagian berkas-berkas yang diajukan. Di bagian kedua adalah pihak yang berperkara, mohon diisikan untuk nama tersangka. Apabila belum ada nama tersangka, silahkan diketikkan saja belum ada. Tapi apabila sudah ada, silahkan diketikkan. Nah, di sini ada 6 bagian untuk upload surat permohonan. Jadi, Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dengan bagian yang telah Bapak Ibu masukkan di jenis dokumen permohonan. Apabila dokumen permohonan tersebut adalah penetapan izin penyitaan, maka diklik yang permohonan izin penyitaan. Klik Add File, select Files from your device, dan pilih berkas atau dokumen yang akan Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Ini saya misalkan saja ya. Nah, setelah masuk nanti tinggal klik upload. Nah, jika sudah berhasil akan tampilannya seperti berikut. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyusun dulu berkasnya sebelum mengirimkan kepada kami dan diurutkan sesuai dengan persyaratan yang telah kami cantumkan, dan usahakan file tersebut berbentuk PDF dan doc supaya gampang diproses. Apabila sudah mengisi bagian surat permohonan izin penyataan dan sudah diupload, mohon bagian-bagian yang lainnya dikosongkan saja, karena di sini harus sesuai dengan bagian permohonan dokumen tadi yang pertama. Setelah itu, di sini kami mencantumkan nomor handphone yang dapat dihubungi apabila terjadi kendala teknis atau masih kebingungan dengan aplikasi atau sistem ini. Silakan menghubungi saya di sini, atau apabila ada kendala terhadap dokumen yang telah diajukan, silakan menghubungi operator di bagian pidana Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Setelah itu, saya sarankan untuk mengkoreksi ulang apakah sudah benar dari pertama kali menginput sampai dengan terakhir. Ya, apabila sudah benar, tinggal diklik submit. Tunggu sebentar untuk proses upload. Nah, apabila sudah berhasil dan sudah sukses, akan ada pemberitahuan seperti ini. Bapak Ibu silahkan mengecek email untuk sebagai bukti pengiriman telah berhasil. Ya, sudah berhasil ya. Jadi sudah berhasil. Nah, setelah itu kami akan memeriksa berkas Bapak Ibu 1x24 jam, dan setelahnya kami akan langsung mengabari melalui email. Mohon sering-sering mengecek email agar mendapatkan informasi terbaru dan notifikasi terbaru dari kami. Sekian dari kami, tim IT PN Gunung Sitoli. Apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan untuk menonton video tutorial ini. Dan apabila bersifat teknis, silahkan menghubungi nomor yang telah diterangkan. Dan apabila bersifat dokumen atau kelengkapan berkas lain-lainnya, itu silahkan menghubungi operator bagian pidana. Dari kami undur diri, terima kasih, Yahubu.